Oh, awal pandemi nggak ada Gojek ya? Oh, itu gue nangis sih. Nangis. Itu nangis. Gue dalam ngojek baru ngalamin satu hari dapet 5 trip, 4 trip itu baru ngalamin. Anjir, bangun jam 4 pagi tuh kayak ada yang naburin bubuk apa itu di mata. Ah, lu gimana tuh, Bang? Ya. Kalau misalnya gua tanya, kalau lu ditawarin kerja gaji 5 juta, ambil nggak? 5 juta tolak. Tolak. Jujur tolak. 5 juta tolak aja Serius? tolak. Ya, gua 5 juta, 6 juta, 7 juta gue tolak. 7 juta tolak. Tapi kalau 8, 10 juta mungkin gue ambil. tapi pesan gue, ya jangan nyalahin aplikator ini dan itu. Dalam artian mengkritik boleh, tapi menyalahi, wah ini kok orderan gini-gini. Selama yang lain ada yang gacor, kalian anyep, berarti mungkin pola kerja kalian harus ada yang diperbaikin. Menurut gue seperti itu. Lu tuh kritis, tajam, menusuk sasut. Lu nggak takut disomasi sama orang Gojek? Kalau Bang Jupla nih tegas, set, langsung menjurus ke permasalahan. Jangan banyak cincong lo. Nah, assalamualaikum, kembali lagi di channel Bang Paung. Salam ganti. Ini rekor ngebut gua paling jauh di Bogor. Agak pangling karena udah kagak oren rambutnya. Sabar yang tunggu. Salam garpu sendok. Nah, terus Bang Jupla ini sekarang masih di Gojek. Waktu awal pandemi itu terapinya bagaimana itu, Bang? Lu kan biar menduduki tahta kegoretan lagi, lu sempat jadi put juga kan? Oh, awal pandemi nggak ada Gojek ya? Oh, itu gue nangis sih. Nangis. Itu nangis. Gue dalam ngojek baru ngalamin satu hari dapet 5 trip, 4 trip itu baru ngalamin. Itu pas nggak ada Gojek ya, karena istilah kata dominasi algoritma gue kan ke Gojek. Otomatis gue akan kalah sama mereka-mereka yang udah dominasinya ke GoFood terlebih dahulu. Itu gue bener-bener nangis banget. Gak nyangka Gojek bakalan sempet sehancur itu. Karena pandemi kita nggak pernah tahu situasinya bisa sampai segila itu ya. Sampai kayak gitu. Luar biasa sih pokoknya. Perjuangan gue pada saat Gojek dibuka lagi, Bang Paung, waktu itu harga mati buat gue tetap konsisten keluar jam 4 pagi. Keluar jam 4 pagi? Ya, betul. Waduh, tapi nih, ngomong-ngomong berarti lu setelah Gojek keluar lagi, jam 4 pagi lu konsisten lagi. Nah, gue mau bagi dong, Bang, tipsnya, Bang. Gue nih mau terapi Gojek juga, cuman gimana biar bisa jam 4 pagi bangun itu? Oh, mau narik Gojek lagi ya? Iya, mau jadi tukang oncom lagi nih. Oh gitu, siap. Buat teman-teman juga yang pengen jadi akun-akun Gojek gitu-gitu, misalnya di luaran sana, konsisten bangun jam 4 pagi tuh kayak ada yang naburin bubuk apa itu di mata. Ah, lu gimana tuh, Bang? Pertama, kalau gue pribadi ngebatasin jam tidur itu harus sehat ya. Kita kalau gue pribadi mau bangun jam 4, biasanya tidur paling malam itu jam 9. Jam 9, teman-teman. Paling malam biasanya habis sholat Isya langsung tidur. Oh, biasa habis sholat Isya tidur? Ya, itu biasanya udah sering dilakuin kayak gitu. Dan alarm itu gue bikin alarm nyampe 3. Satu di jam 1, satu lagi di jam 2, satu lagi di jam setengah 3. Itu biasanya, kadang kan kita namanya alarm pas bangun, ntar dulu. Kadang suka gitu kan, ngasih jeda lagi. Ya. Ngumpulin nyawa dulu. Betul, kayak gitu ngumpulin nyawa dulu, betul. Tapi biasanya kalau yang udah ketiga itu, karena udah niat, udah paksain. Udah paksain demi anak istri kan. Jam setengah 3 biasanya bangun, jam 3, ya kalau waktunya sempat kita sholat dulu, berdoa dulu sama Allah, mandi, makan, istri udah nyiapin semuanya, langsung let's go berangkat. Demi harga diri juga depan mertua ya nggak? Betul. Betul, jadi ketika gue memutuskan menikahi istri gue, itu adalah tanggung jawab gue. Dari segala sesuatunya tanggung jawab gue. Dan harga mati buat on beat jam subuh itu demi akun gacor. Demi akun gacor. Orang-orang lagi pada tidur, ngelonjor. Masih pada bermimpi. Iya, masih bermimpi. Dia udah di aspal, teman-teman. Udah jemput rezeki, teman-teman. Itu dari gue salutnya itu sama Bang Jupla, dan konsisten gitu, teman-teman. Kadang-kadang teman-teman konsisten itu yang mahal. Konsisten itu yang mahal. Konsisten. Yang gacor banyak, yang lebih pinter banyak. Tapi yang konsisten itu yang nggak mungkin semua bisa dilakuin sama semua driver. Ada yang bilang konsistennya kalau di bahasa Arab itu istiqomah ya. Istiqomah lebih dari 1000 karomah, teman-teman. Ya, betul itu. Dia benar-benar istiqomah. Kalau misalnya istiqomah itu mahal banget, benar-benar mahal banget. Nah, terus Bang, soal bangun pagi dan sekarang nih, lu kan ngerasain perbedaannya nih. Kita masuk ke ojol ya. Oh iya, siap. Pribadi tadi kita udah singgung. Kalau ojol ini perbedaan dari lu masuk biasa dapat sehari gope dulu kan sebelum pandemi. Betul. Sekarang yang gue lihat 300-an nih. Ya, betul. Gitu. Nah, gimana nih Bang? Nih secara pendapatan kan turun lo Bang. Lo apa masih kedepannya mau
berencana lain apa masih mensyukuri menikmati yang sekarang ini, yang Gojek berikan sekarang ini? Terlebih lagi kata lu kan Gojek udah nggak ada bonus nih. Ya betul. Nah gimana Bang? Memang kalau dibandingin kondisi dulu dan sekarang lu deh. Kita bandingin sama masa lalu sama sekarang, jomplang banget ya. Asli jomplang banget dari segi kemudahan mencari order, dari segi terapi akun itu memang beda banget dari dulu sama sekarang. Segi pendapatan juga ngaruh banget. Semua aspek di ojol ini memang pergeserannya udah luar biasa sih. Kalau ditanya kedepannya bakalan tetap bersyukur, saat ini konsepnya memang tetap bersyukur, tetap bekerja keras. Tapi gua selalu bilang di YouTube gua Bang Paung, gua nggak akan selamanya di ojol, nggak akan selamanya dalam artian kita nggak mungkin, badan gua ini nggak bisa setiap hari di atas 20 trip secara kontinu terus menerus dalam jangka waktu bertahun-tahun, nggak akan bisa. Pasti akan ada masa bobroknya. Ya kan, sebelum hal itu terjadi, saat ini masih bisa mengumpulkan rezeki sebaik mungkin, kita sisihkan untuk menabung segimanapun untuk prepare ke depannya kita ini mau gimana gitu. Oke, seperti itu. Harus disiapin dari sekarang sebenarnya. Jadi persiapan lu ke depan itu menabung nih. Menabung? Ya rencana sih pengen buka usaha. Ya, betul. Tapi kalau untuk kerja lagi? Jujur kalau untuk kerja lagi, temen dari kuliah ya udah sempet ada tawaran-tawaran. Ada yang nawarin juga, Play mau masuk kerja ini enggak? Lagi-lagi gue bukannya so idealis kepentok nanya gaji Bang Paung atau seperti apa. Menurut gua saat ini, zaman ini kan udah dunianya di digital. Ya, siapapun bisa berkarya, siapapun bisa menghasilkan uang dari dunia digital ini. Kalau konsepnya kerja lagi, jujur untuk saat ini gua kayaknya belum bisa Bang Paung. Belum bisa ya? Belum bisa. Karena masih, mungkin gua bantu jawab, masih lu dilema kalau kerja lagi lu bakal ninggalin YouTube. Betul. Juga kan? Arahnya nanti ke sana. Arahnya ke sana kan? Karena perjuangan di YouTube ini berat banget. Berat. Gitu. Udah di titik ini luar biasa berat banget. Luar banget, benar-benar. Gua ngerasain juga perjuangannya, Bang. Nah, berarti emang nanti untuk saat ini kalau ada yang nawarin kerja dengan gaji yang misalnya ya sosok UMR lah, ya nggak dulu. Nggak dulu jujur aja. Kalau UMR kan abstrak nih. Kalau misalnya gua tanya, kalau lu ditawarin kerja gaji 5 juta, ambil nggak? 5 juta tolak. Tolak. Jujur tolak. 5 juta tolak aja, tolak 5 juta tolak. 5 juta tolak. Waduh, karena emang ya gua 5 juta, 6 juta, 7 juta gua tolak. 7 juta tolak. Tapi kalau 8 10 juta mungkin gua ambil. Tapi ini bukan so idealis ya. Bukan so idealis. Kalau mungkin kalian nanya emang skill lu apa, Play ya? Gua nggak ada pengalaman dalam artian skill gimana, tapi kalau ditanya untuk nominal gaji 5 sampai 7 juta, gua tolak. Kenapa? Karena jujur dari YouTube sama penghasilan gua saat ini ngojek masih cukup, bahkan lebih dari itu. Alhamdulillah masih cukup, bahkan lebih ingat. Nah, dan kalau misalnya ada di 8, 9, 10 ya itu masih bisa dipertimbangkan. Pertimbangan banget mungkin. Masih bisa dipertimbangkan teman-teman. Nah, ya terus ini Bang, soal di Gojek ini kan lu apa namanya? Lu tuh kritis, tajam, menusuk satut. Lu nggak takut disomasi sama orang Gojek? Gini Bang, menurut gua apapun pekerjaan, kalau menurut gua, kalau kita selama posisi benar dan situasinya memang memungkinkan untuk kita bersuara, jangan takut untuk bersuara. Kalau gue prinsipnya seperti itu. Gitu. Tapi gue pribadi selalu bilang juga sama orang Gojek, terutama DSU Bogor, kalau konten-konten gue ini ada yang terlalu over, berlebihan atau apapun, bahkan kepada Satgas pun gue suka bilang, jangan ragu buat japri agar mungkin jadi bahan introspeksi ke guanya. Kayak gitu. Dan dari pihak Gojek sendiri sebenarnya pada saat gue mengkritik itu sebenarnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Selama memang yang gue ucapkan itu memang situasi real yang terjadi di lapangan. Betul. Berarti lu sebenarnya sama orang-orang DSU nih, DSU Bogor tuh ya masih kenal lah, maksudnya nggak musuhan. Ya betul, nggak musuhan. Walaupun kadang gue juga berpikir gini Bang Paung, apa orang-orang DSU Gojek itu benci nggak sih sama gue gitu ya? Karena kadang jujur aja kalau kalian lihat, boleh kalian cek YouTuber manapun, mungkin yang kritisnya parah tuh mungkin gue. Yang untuk Gojek paling pedas teman-teman. Paling pedas mungkin kritiknya itu gue dalam hal ketika mengangkat situasi-situasi di lapangan gitu. Mungkin kalau yang lain masih kosakatanya masih main aman lah. Tapi gue nggak takut karena posisinya ya gue bener. Yang gua katakan memang real apa yang terjadi di lapangan. Kayak gitu Bang Paung. Insya Allah sih aman. Tapi emang di saat ada offer juga ada feedback juga dari sana? Ya kadang kalau posisinya pernah beberapa kali, kalau mungkin penonton setia gua pasti tahu ada video yang sempat di take down atau klarifikasi itu bentuk sebenarnya dari pihak Gojek pun ingin ya bisa dibilang ya sayang lah sama gua. Sayangnya dalam artian ini bahaya loh Play buat lu Play.
Mendingan video ini daripada ngebahayain kita bersama, take down lah, istilah kata begitu. Mungkin Gojeknya aman, ke guanya aman, istilah kata gitu. Oh, siap. Mungkin arahnya ke sana ya, pemikiran gue sih gitu. Jadi sebenarnya nih kadang-kadang nih ya gua kadang-kadang yang memikirkan nih sebagai orang awam. Nih Bang Juple, nih ada apa? Ini musuhan ke sini sama orang lain. Kan kalau di ojol ya, kayak misalkan lu DSU nih. DSU ada satgas ya kita kan, kalau gua kan Shopee SDC ada driver engagement namanya. Nah itu kadang-kadang kayak kita masuk di grup yang ada driver engagement juga. Nah di grup WhatsApp kayak gitu kan untuk info-info terkait dengan ya orang-orang ojol itu, orang-orang kantor itu kadang-kadang suka kopdar kan ke BC-BC. Betul. Kopdar juga ke BC. Nah itu dia yang gue pikir Bang. Jadi lu tuh apa bentrok musuhan sama orang-orang mereka itu, orang-orang kantor yang kopdar enggak? Aman. Semua aman. Oh. Cuman emang cara penyampaiannya ya teman-teman. Kalau cara penyampaian gua kan ya nyablak begini nih, agak serengean gimana. Kalau Bang Juple nih tegas, set langsung menjurus ke permasalahan. Jangan banyak cincong lo. Nah, gitu teman-teman. Tapi aslinya nih baik teman-teman. Aslinya tidak mau yang gimana ini, aslinya baik. Ya kalau aslinya gue nggak mungkin segila itu juga di YouTube ya. Gitu. Karena kan kita kehidupan nyata sama kehidupan di media sosial beda. Begitu, Bang. Beda. Nah, Bang, terakhir Bang, pesan buat teman-teman, ini kan karena tayangnya di YouTube gue ya. Teman-teman Shopee Food nih, teman-teman driver Shopee Food. Pesan-pesannya boleh ke teman-teman Garsender Bang. Nih gue nyebutnya Garsender, garpu sendok driver teman-teman. Nah pesan-pesan kepada Garsender entah di perojolan, di lapangan kayak gimana, silakan Bang Juple. Pertama ya, walaupun kita beda bendera, kalian oren, gua ijo, kalian Shopee, gua Gojek, tapi kita tetap satu perjuangan di jalan. Kalau kalian di lapangan ada apapun, ijo juga siap turun ngebantu. Mungkin pun sebaliknya, kalau ijo ada apapun, oren pun pasti akan ikut ngebantu, pun itu bisa terjadi. Yang pertama pesan dari gue adalah jaga akun kalian baik-baik. Terlepas gue nggak pernah memiliki sentimen negatif sama yang make mood ataupun fake GPS atau apapun, itu masing-masing. Tapi sebenarnya kalian adalah laki-laki dewasa yang mengetahui, kalian paham banget gimana sebenarnya bekerja yang baik dan benar, dan kalian juga tahu resiko apa yang akan kalian tanggung ketika kalian mungkin menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu. Jaga akun baik-baik kalau memang pekerjaan ini adalah satu-satunya pekerjaan yang menjadi tolak ukur kalian dalam mencari uang sehari-hari. Amat sangat disayangkan kalau akun kalian nanti kenapa-kenapa. Itu yang pertama, jaga akun baik-baik. Yang kedua, jangan kebanyakan ngeluh di jalan. Kalau kalian udah ngerasain fase gacor di Gojek dulu, terus kalian mungkin saat ini jadi pemain Shopee, sekarang Shopee masih ada bonus, kalian gacor terus ada fase anyep, jangan ngeluh ini itu, nyalahin sistem ini itu. Walaupun kita beda aplikator ya, tapi pesan gua ya jangan nyalahin aplikator ini dan itu. Dalam artian mengkritik boleh, tapi menyalahi, wah ini kok orderan gini. Selama yang lain ada yang gacor, kalian anyep, berarti mungkin pola kerja kalian harus ada yang diperbaikin. Menurut gua seperti itu. Terus yang ketiga, ini sih apa ya, bisa dibilang masing-masing sih ya. Buat kalian semua, menurut gua pribadi, kalau di jalan ini, terutama di jalan, terlepas dari kalian mungkin mempercayai atau enggak, saran dari gua, sisihkan setiap hari sedekah. Berapapun uang yang kalian dapat dari pendapatan kalian, sedekah itu penting buat apapun itu, penolak bala, kelancaran rezeki. Sedekah itu penting. Apalagi ya Bang Paung? Bisa di masjid, bisa di pengemis, betul. Bebas ya sedekahnya. Apapun sedekah itu penting setiap hari dari pendapatan yang kalian dapat, berapapun. Itu sih salah satu pesan-pesan dari gua Bang Paung. Terus dari gua juga berharap kepada kalian semua memiliki prospek kedepannya tuh kalian mau ngapain. Ingat, kalian gak akan bisa selamanya ada di ojol. Ini menurut gua ya, ojol memang pangsa pasarnya mungkin kedepannya masih akan luas. Kedepannya juga ini adalah bisa dibilang pekerjaan yang dibutuhkan sama masyarakat banget. Masyarakat sangat terbantu dengan dunia ojol ini. Tapi ingat, kita nggak mungkin akan selamanya ada di sini menggunakan ini sampai hari tua. Mungkin kalau untuk sekedar punya akun oke, tapi ingat, prepare ke depannya harus kalian pikirin matang-matang. Kalian itu arahnya mau ngapain. Nah, mungkin bagi teman-teman Garsender dan garpu sendok paket, jangan bisa jadi buka resto ya nggak? Buka jadi seller gitu ya. Betul. Jadi seller atau jadi resto gitu. Betul. Mungkin ada
jangkauan pandangannya ke situ. Pandangannya kali, mungkin ke situ mungkin. Jangan sama kita yang antar, kita yang ngasih orderan ke yang lain, ke driver gitu ya enggak? Iya, betul. Kita jadi merchant resto atau enggak kita jadi seller. Itu gue juga ada pandangan ke situ, teman-teman. Gue pengen buka toko, gue pengen buka merchant gitu. Bukan begitu Bang Jupla? Iya, betul. Lo juga begitu juga? Ya, insya Allah dalam waktu dekat mungkin gue juga pengen punya usaha seperti itu. Amin, amin. Kita doain semua yang nonton YouTube ini, channel Bang Jupla ataupun channel gua, kita doain lancar semua rezekinya. Lancar, impiannya, usahanya segala macam lancar semua ya Bang. Bang, Amin. Ini ngomong-ngomong udah mendung, Oh iya nih, udah gelap nih. udah mau hujan. Anak gua juga tadi udah nyamperin teman-teman. Gua sebenarnya masih pengen ngobrol-ngobrol lama juga, cuman namanya anak tuh udah kode nyamperin bapak ya tadi kemari. Sampai nelpon putus tuh videonya. Ya. Nah, mungkin gua akhiri aja video gua kali ini, tapi kapan-kapan gua boleh collab lagi, kita boleh ketemu dong. lagi. Siap. Mungkin Mampir, bulan depan atau 2 bulan Siap. lagi, Bang. Siap. Nanti gua kita kapan kabar-kabarin, siap. kita kalau ada permasalahan apa yang di Ojo atau gimana kita ketemu lagi. Deket Bang, Pak, tinggal naik kereta aja, gua udah Ya. deket kemari. Jangan ragu lah. Gua bisa kemarin naik kereta, bisa cepet dan aman, gak usah jauh-jauh. Oke, cukup sekian. Terima kasih Bang Juple. Ya, Waduh. makasih banyak, Bang Om. Salam deh. Impian gua kira kenyataan teman-teman deh. Alhamdulillah buat teman-teman, tetap semangat, bersabar dan bersyukur. Salam Garpu Sendok, salam Garsepat, salam satu aspal. Lu ketawanya kocak asli. Dia ada ciri khas. Ciri khas. Ciri Ciri khas itu.